Halo, perkenalkan nama saya Jusnitana. Saya dari kelas A2 PGSD dengan NIM 21060290. Di sini saya akan memaparkan materi sedikit tentang konsep manajemen berbasis sekolah. Di sini yang pertama saya akan memaparkan tentang pengertian konsep manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang memberikan keluasan kepada sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan di sekolah sesuai dengan kebutuhannya melalui pemberdayaan sumber-sumber daya yang ada, termasuk partisipasi masyarakat, sehingga lebih mencerminkan adanya upaya peningkatan pemberian pelayanan penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, transparan, akuntabel secara nyata untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efisien dan efektif tanpa mengesampingkan tujuan pendidikan nasional. Di sini ada juga tujuan dari manajemen berbasis sekolah. Ada 3, yaitu yang pertama peningkatan efisien, peningkatan mutu, peningkatan pemerataan. Yang pertama peningkatan efisien, yaitu diperoleh melalui keluasan mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Yang kedua yaitu peningkatan mutu, yaitu melalui partisipasi orang tua terhadap fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Yang terakhir yaitu peningkatan pemerataan, yaitu dapat diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Yang selanjutnya ada manfaat dari manajemen berbasis sekolah. Ada 4 manfaat, yaitu yang pertama, sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaganya. Yang kedua yaitu sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang dapat dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga yaitu sekolah bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing sekolah kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat pada umumnya. Yang terakhir yaitu sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif
dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik dari manajemen berbasis sekolah, yaitu peningkatan mutu berbasis sekolah dapat diketahui dengan bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerjanya. Berapa kinerja yang dapat menjadi acuan adalah proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta sistem administrasi secara keseluruhan. Karakteristik manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah secara inklusif memuat elemen sekolah yang efektif yang dikategorikan menjadi input ke proses dan output. Karakteristik ini dapat menerapkan pada keseluruhan aspek pendidikan melalui pendekatan sistem. Di sini juga terdapat 3 karakteristik, yaitu yang pertama kekuasaan dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan yang berhubungan peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan kepada sekolah tersebut. Yang kedua, domain di mana manajemen peningkatan mutu pendidikan yaitu yang mencakup keseluruhan aspek peningkatan mutu pendidikan dan mencakup keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penerimaan siswa baru, dan kurikulum. Yang terakhir yaitu walaupun dalam keseluruhan domain manajemen peningkatan mutu itu pendidikan desentralisasikan ke sekolah-sekolah, namun harus diperlukan adanya sejumlah regulasi yang mengatur fungsi pusat kontrol terhadap keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab di sekolah. Selanjutnya yang terakhir ada fungsi manajemen berbasis sekolah, yaitu yang pertama proses belajar mengajar, yang kedua perencanaan dan evaluasi program sekolah, yang ketiga pengelolaan kurikulum, yang keempat pengelolaan ketenagaan, yang kelima pengelolaan peralatan dan perlengkapan, yang kelima pengelolaan keuangan, yang keenam pengelolaan siswa, yang ketujuh pengelolaan sekolah dan masyarakat, yang terakhir pengelolaan iklim sekolah. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.